A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'asan yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Maka kita ingin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam selalu tercurahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masya Allah dengan hadirnya Rasulullah kita bisa merasakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dimana kita diciptakan, kalimat dimana kita dilahirkan, kalimat dimana kita hidup, dan kalimat dimana nanti kita akan dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan para solihin, berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan di ujung nanti mendapatkan kenikmatan yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak hadirin kajian hadis Arba'in Nawawiyah Masjid Bogor Baru. Pada kali ini kita akan menyelesaikan pada subbab kita, pembahasan yang terakhir, yaitu hadis yang ke-35. Baik, kita bacakan sebentar hadisnya, setelah itu nanti kita akan langsung pada pembahasan kita pada malam hari ini atau maghrib kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-khamisu wa-thalathun, ukhuwatul Islam wa huququl Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim wa akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hauna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi imri'in min asy-syarri an yahkira akhahu al-muslima. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Baik. Pada kesempatan kali ini kita sudah membahas atau sudah pada pembahasan sampai di at-taqwa huna. Kemarin sudah kita bahas at-taqwa huna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Nah, kita akan selesaikan pada hari ini yaitu pada kalimat di ujung penggalan terakhir, bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhul muslim, kullul muslim al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Tapi sebelumnya kita akan merujuk punyanya Syekh Utsaimin. Ini sudah kita bukakan di keterangan dari Syekh Utsaimin. Baik, langsung pada keterangan terkait tentang at-taqwa hauna. Ini udah bahasan pada pekan lalu terkait tentang at-taqwa hauna. Kita sedikit membahas sedikit dari Syekh Utsaimin. Summa qala at-taqwa hauna yakni taqwallahu azza wa jalla fil qalbi wa laysat fil lisan wala fil jawarih wa innamal lisan wal jawarihu tabi'an lil qalbi. Dinyatakan gini, at-taqwa huna, takwa ada di sini. Maka dibilang takwa itu ada di sadar. Sadar maksudnya ini atau di dada ini maksudnya apa? Yaitu di dalam hati, al-qalbu. Wa laysat fil lisan. Takwa itu bukan cuma basa-basi di lisan, bukan cuma tanda kutip melekat pada lisan, tapi yang pertama adalah di hati. Wala fil jawarih, dan juga bukan jawarih. Jawarih ini anggota badan atau panca indera, jawarih. Wa innamal lisan wal jawarihu tabi'anil qalbi. Sesungguhnya lisan dan juga jawarih, anggota badan ini, panca indera ini, tabi'ani, mengikuti atau harus selaras dengan apa? Lil qalbi, dengan qalb. Makanya takwa ini pada level amal, terus niatnya, terus lisannya itu harus serasi. Maka dinyatakan di sini takwa seperti itu oleh Syekh Utsaimin. Nah, pengertian ini juga selaras dengan kata-kata al-iman. Mahwal iman, maka iman itu at-tasdiqun bil qalbi, itu membenarkan, menyatakan kebenaran, menyatakan betul kepercayaannya bil qalbi, dengan hati. Terus wal iqraru bil lisan, ikrar, pengucapan dengan apa? Dengan lisan. Makanya pengucapannya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Terus apa? Yang terakhir adalah terkait tentang
wal a'malu bil jawarih wal a'malu bil arkan, yaitu bekerja, berbuat, beribadah dengan panca indera anggota badan ini. Ini disebutkan seperti itu. Wa yushir ila sadri salas marrat, dan Rasulullah menunjuk kepada sadr, kepada dada beliau 3 kali. Yakni qala at-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna, ta'kidan liqaul. Maksudnya kenapa ditunjuk 3 kali? Syekh Utsaimin memberikan keterangan itu sesungguhnya menjadi takkid, menjadi penguatan bahwasanya hati ini menjadi al-mudabbir lil a'dha, yaitu menjadi menjadi organizer, menjadi pengurus, menjadi benar-benar yang mengatur, menjadi titik poin semua anggota badan ini, yaitu apa? Hati. Maka Rasul menunjukkan 3 kali. Kenapa? Saking pentingnya hati ini. Maka hati ini yang menjadikan di mana anggota badan kita, di mana pikiran kita itu menjadi baik. Maka hati ini menjadi sumber, menjadi pokok dari semua apa yang ada dalam anggota badan kita. Cara berpikir kita pun, maka nanti ada hati di sini. Berpikirnya berpikir dengan berpikir yang jernih, positive thinking, tidak negatif terus. Wal ba'u hadhihi zaidah, sedangkan ba' di sini adalah tambahan dinyatakannya. Wa bihasbi wa hasab wa hasaba makna husiba makna kafin an yahkira. Hasaba atau husiba atau hasaba, ini saya bihasbi mri'in artinya cukup. Makna kafin artinya cukup. An yahkira, maka cukuplah, berhentilah. An yahkira, ketika ada seorang laki-laki atau seseorang yang menghina yahkirahu, yaitu muslim yang lain, mubtada'un wa taqdiru haqara akhahu. Maksudnya kalau cukuplah bagi kita yang mendengar ada seorang laki-laki atau orang lain mengejek, menghinakan saudara kita, kafin fi syarri, dari perkara-perkara buruk, maka cukup, jangan sampai kita lanjutkan lagi. Wa hadhil jumlah tata'allaqu biqaulihi wa la yahqiruhu, dan kalimat ini dinyatakan oleh Syekh Utsaimin itu punya hubungan atau punya tata'allaq, punya koneksi dengan kalimat wala yahqiru, jangan engkau hina. Ai yakfi al-insanu min al-itsmi an yahqira akhahu al-muslim. Maka cukuplah, berhentilah di situ ketika ada seorang laki-laki yang dia melakukan satu dosa, yaitu apa? Yaitu menghina saudaranya muslim. Li'anna haqqaran akhika al-muslim laisa bil amri al-hayyin. Karena sesungguhnya ketika ada orang yang menghina kepada saudara muslimnya, itu bukan perkara al-hayyin, yaitu perkara yang remeh, perkara yang kecil, tapi ini perkara besar. Maka jangan sampai kita menghina saudara kita muslim. Kamu miskin aja, kamu hitam aja, tidak seperti itu. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Maksudnya di situ. Qul muslim al muslim haram. Maka bagi seorang muslim dengan muslim yang lain, muslim satu dengan muslim yang lain, muslim satu dengan muslim yang lain, apa? Haramun, yaitu haram. Maksudnya apa? Summa fassara hadhil kalimah biqauli damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram, tidak boleh sama sekali. Yaitu apa? Terkait tentang dam. Dam di sini adalah darah. Darah di sini artinya apa maksudnya? Tidak boleh sama sekali kita menggoreskan atau meneteskan darah bagi saudara kita. Tidak boleh. Wa maluhu, dan juga hartanya, wa irduhu, dan juga kehormatannya. Maka tidak boleh. Artinya apa? Kita wajib untuk menjaga, dan haram ketika kita melukai dari aspek dam, darah baik secara pembunuhan atau darah dalam aspek mukul ataupun yang lain. Wa maluhu, dan juga hartanya, nipu, ngutil, curi, itu maluhu, tidak boleh, haram. Wa irduhu, dan juga kehormatannya. Kehormatan contohnya apa? Fitnah, memberikan kabar-kabar buruk, hoax terhadap dirinya. Nah, ini tidak betul. Yakni alla yajuza intihaku damil insan. Dibilangnya la yajuz, tidak diperbolehkan, tidak boleh intihaku damil insan, yaitu merobohkan, merusakkan, mengalirkan darah dari seorang muslim. Wala malahu, dan juga tidak pada aspek hartanya, kekayaannya. Wala irduhu, dan juga tidak di posisi kehormatannya. Kulluhu haramun, dan ini semuanya haram. Nah, ini dinyatakan oleh Syekh Utsaimin. Sekarang kita masuk pada keterangan kitab Al-Fathul Mubin Bisyarh Arba'in karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kita sudah di posisi di sini. Ini wala tadabaru sudah kita bahas. Wala yahkiru juga sudah kita bahas.
Kita di posisi yang paling ujung sekali. Nah, ini dia. Nah, bihasbi iskanus sin am imri'in minasyarri ayyakfi minhu fi akhlaqihi wa ma'ashihi wa ma'adihi an yahkira akhwal muslim qarrarahu litakidi hurmatul muslim. Ini maksud ini diulangi lagi, tidak boleh. Jadi cukup suatu hal yang buruk bagi seorang muslim itu apa? Ketika dia menghina saudara muslim yang lain. Ini maksudnya dibilangnya hirmatul muslim. Fafihi tahdir, dan ini disebut tahdir, yaitu mentahdir ya, bahasanya. Tahdiru min ihtiqar, yaitu melarang, pelarangan, mentahdir, melarang kepada kita orang Islam untuk menghina orang lain. Lama amaran Allah Ta'ala lam yahkirhu, karena sesungguhnya Allah SWT juga tidak pernah menghina bagi seorang muslim. Makanya Allah menciptakan segala sesuatu dengan kadar kesempurnaan masing-masing. Maka orang ada kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit coklat, ada hidung mancung, hidung sedang, hidung pesek, ada hidung besar. Semua tidak boleh untuk yahkiruhu. It ahsana taqwima khalqahu, sesungguhnya penciptaan Allah ini adalah penciptaan yang terbaik sekali. Makanya disebutkan di surat At-Tin itu khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sungguh menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan. Wa sakhkhara ma fis samawati wal ardi kullahu li ajlin. Dan semua Allah Subhanahu wa taala sakhkhara, yaitu tundukkan, yaitu Allah jalankan, Allah mudabbir, maka semua di muka bumi dan langit ini hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa musyarakatu ghairuhu lahu fihi innama hiya bi tariqit taba' wa samahu musliman mu'minan wa 'abdan wa ja'ala al-anbiya alladziina hum afdalu al-makhluqat min jinsi. Nah, ini disebutkan ini musyarakatu ghairihi lahu fihi innama hiya bi tariqit taba'. Maka di sini ada tanda kutip urutan-urutan. Maka siapa wasamahu musliman mu'minan wa 'abdan, maka di situ ada yang disebut sebagai muslim, mukmin, dan juga abad, hamba. Dan wajah al-anbiya, jadikan anbiya, yaitu para anbiya, para nabi-nabi, alladzina hum afdal, yaitu mereka orang-orang yang afdal, punya keutamaan, al-makhluqat, di sisi penciptaan Allah SWT, min jinsi, dari jenisnya. Jadi maksudnya nabi ini menjadi makhluk yang paling utama dalam penciptaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakana ihtiqaru ihtiqaran lamma 'azama Allah taala wa syarrafahu wa huwa min 'azami dzunubi wal jaraim. Kalau ada orang yang menghinakan nabi, itu kurang ajar betul. Kenapa? Karena Allah sudah agungkan mereka. Berikan 'azzamahu Allah wa syarrafahu wa huwa min 'azami dzunubi wal jaraim. Maka itu termasuk kategori dosa besar dan jaraim, ya jarima, kriminal lah, yang besar sekali kalau ada orang yang menghinakan para nabi-nabi terdahulu. Wa min thamma qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Maka tidak masuk surga barang siapa dalam hatinya mithqala dzarrah, yaitu ada berat dalam hatinya. Kalau dzarrah itu dulu diartikan sebagai biji sawi, tapi hari ini ya tidak di biji sawi, artinya dzarrah itu adalah benda yang paling kecil di muka bumi ini. Min kibr, dari rasa kibr, yaitu apa? Rasa takabur, rasa sombong kepada orang lain. Ini maksudnya tidak boleh seperti itu. Wa minhu alla yabda'u bis salami ihtiqan lahu. Maka sampai cara mengucapkan salam untuk ngejek itu pun nggak boleh. Assalamualaikum, nggak boleh. Maka salam yang benar. Alla yarudda alaihi wa laysa min dzalika taqdimul alim al jahil wal adlu ala al fasiq. لأنه ليس لذات المسلم بل لو وصفه المذموم حتى لو زال عنه ada ila ta'zim wal ijlal li'tinani bihi wal ihtifal. Maka di sini tidak tanda kutip ada yang alim sampai yang jahil terus nanti mereka menghinakan yang jahil, ini tidak boleh. Maka maksud di sini ya benar-benar harus menghormati satu dengan yang lain. Qul muslim al-muslim dinyatakan kullul mubtada al-muslim fihi raddun ala man zaima anna kullan la tudafu illa nakirah. Al-muslim haram. Maka dinyatakan ini dalam kaidah bahasa Arabnya ya dinyatakan ya la tudafu ila kulli nakiratin al-muslim. Jadi maksudnya kullul muslim, maka kata-kata kullun itu ya maksudnya dinyatakan ya harus dinyatakan posisi dalam maksud di sini itu mudhaf ilaih.
dinyatakan kullul muslim. Alal muslim haram, khobar. Di situ mubtada, kullunnya di awal, terus alal muslim haram itu khobarnya. Wa yubdalu minhu damuhu wa maluhu wa arduhu ay hasbuhu wa huwa mufakharuhu wa mufakharu aba'uhu dan sebagainya. Ini dinyatakan dalam keterangan ini. Nah, kita lanjut lagi. Masih keterangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, diharamkan atas kita, yaitu di sini dinyatakan, baik tadi sebenarnya di atas sudah diterangkan satu persatu ya, tidak boleh mendolimi, tidak boleh mengacuhkan, mencuekkan, wala yakhdaluhu dan sebagainya. Di sini ada ditekankan di paling akhir, yaitu apa? Yaitu diharamkan atas kita, yaitu pertama adalah dam, yaitu darah. Yang kedua adalah mal, hartanya. Yang ketiga adalah irduhu, yaitu kehormatannya. Maka tidak boleh. Nah, kayak misalnya wa huwa mufakhiruhu wa mufakhiru abahu, dan dia bangga-banggaan terhadap dirinya dan juga bapak-bapaknya. Waqad yuradu bihi an-nafs ka'ak ramat anhu irdi ay suntu anhu nafsi wa fulanun naqiyal ird ay bari'un min an yashtama aw yu'ab aw yu'abu. وحمله هنا على المعنى الثاني يلزمه تكرارا إذ هو حينئذ مرادف للدم الذي هو عبارة عن النفس. Ini juga nggak boleh ya. Maka kayak contoh yang paling berat itu di akhir, itu apa? Tentang kehormatan. Kalau orang sudah menjatuhkan kehormatan orang lain, itu terjadi fitnah, maka ini jelas-jelas al-fitnatu asyaddu minal qatl, yaitu fitnah, menuduh sesuatu, menjatuhkan harkat martabat di depan orang lain, itu sudah tanda kutip melakukan satu kriminalitas terbesar dalam Islam. Itu apa? Menjatuhkan harga diri seorang muslim. Bahkan ada hadis yang lain, arbar riba, seribanya riba adalah apa? Ketika dia sudah menjatuhkan harga diri, kehormatan orang lain. Kalau hari ini itu kayak misalkan menyerang diri. Misalkan yang kita dapati di antara penjual satu dengan yang lain, jual bakso satu dengan yang lain, maka dibuat hoax. Jualan bakso dia pakai ini pakai penglaris. Itu sudah termasuk RT, kehormatannya. Tidak boleh. Makanya menuduh sesuatu tanpa bukti itu tidak boleh. Makanya pada hadis yang sebelumnya, tidak boleh menuduh sesuatu kalau tidak ada bukti di situ. Dibilangnya di sini, wa adillatu tahrimi hadis salas masyhurun al-kitab was-sunnah wal ijma' lima fala nutilu biha. Maka dinyatakan tiga hal keharaman dari tiga hal ini, yaitu terkait tentang perkara-perkara darah, baik mukul, baik macam-macam lah, cubit atau apalah yang ini berkenaan tentang dam ya, tentang darah, tentang badan, wa maluhu dan hartanya, wa irduhu dan juga irduhu dan juga kehormatannya, maka ini dinyatakan jelas-jelas tidak boleh. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, coba kita lihat lagi. Maka secara dalil dinyatakan ini jelas-jelas keharamannya. Haram dari tiga hal, baik dari sunnah atau kitab atau sunnah, dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Wa ja'luha kullul muslim wa haqiqatahu li syiddati idhirarihi ilaihima. Amma ad-dam fali'anna bi hayatun wa madatuhu. Kenapa kok menjadi perkara yang sangat penting sekali diharamkannya terkait tentang perkara darah? Karena darah ini dinyatakan adalah pokok dari kehidupan dia. Maksudnya apa? Yang anggota badan kita. Makanya kalau kita lihat satu badan ini, ada satu anggota badan yang sangat signifikan, namanya Pak jantung. Kenapa? Karena jantung dia bicara terkait tentang sirkulasi darah. Maka darah ini jadi sangat penting sekali. Wa madatuhu dan juga materi kita. Jadi materi semua badan kita ini yaitu berkenaan tentang darah. Makanya kalau ada istilah namanya jantung koroner, ya, jadi ada penyumbatan dan sebagainya, itu kan juga termasuk kategori dam. Makanya di sini diharamkan kalau sudah terkait tentang perkara-perkara yang merusak akan diri seseorang. Baik mukul, baik macam-macam lah, itu tidak boleh. Wal malu fa huwa madatul haya. Sedangkan mal juga madatul haya. Mal yaitu harta, harta juga untuk menopang kehidupan kita. Maka tidak boleh nyaplok harta orang, tadi nipu, nyuri, ngutil, korupsi, madatul haya itu tidak boleh juga, haram ini. Wal irdu dan juga kehormatan fiha qiyamu suratihi wal ma'nawiyah. Karena kenapa kok kehormatan itu? Kehormatan menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dia
bisa mendirikan atau bisa menjadikan seseorang benar-benar berdiri tegak secara maknawi. Makanya istilahnya martabat, harkat martabat kita. Maka jangan sampai mencoreng atau tercoreng dari aspek harkat martabat ini. Maka jangan seudon kepada satu yang lain. Ini dinyatakan dari keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi seperti itu. Baik, sebelum kita tutup masih ada waktu. Nanti kita ini masih ada keterangan yang banyak sebenarnya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi kita langsung kepada Syekh Utsaimin saja untuk mengambil faidah-faidah dari hadis ini. Ini banyak sekali disebutkan oleh Syekh Utsaimin, tapi nanti kita ringkas saja apa yang bisa kita ambil dari faidah hadis ini. Min fawaidil hadis, dari faidah-faidah, keutamaan-keutamaan atau kemanfaatan dari hadis ini, apa yang kita bisa ambil. أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملاته إخوانه لأنه يتضمن توجيهات عالية من النبي. Pertama, dari hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini, hadis yang Masya Allah ini, maka seyukyanya bagi seorang insan, seorang muslim, untuk apa? An yasira alaihi fi ma'amati. Hendaknya untuk bermudah-mudah, hendaknya untuk dia memberikan kelapangan dalam aspek sosial muamalah. Jangan diketat-ketatkan. Tapi artinya apa? Maka artinya di sini ya jangan terlalu saklek lah kalau dalam aspek muamalah dan sosial. Ikhwanihi, li'annahu yatadammanu taujihat, karena di dalamnya itu masuk kategori taujihat yang banyak sekali, yaitu petunjuk-petunjuk, guidance dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, makanya disebutkan tadi di beberapa keterangan di hadis ini kan. Terus dinyatakan tahrimul hasad, diharamkannya hasad. Maka disebutkan wala tahasadu, tidak boleh kita hasud. Maka sebenarnya sudah kita bahas itu, apa itu hasud, kenapa hasud kok tidak boleh dan sebagainya. Karena hasud itu merusak semua perkara-perkara yang memang Masya Allah amal-amal ibadah kita ini. Maka ini tidak boleh. Ini ada satu pertanyaan. Fa'in qala qail, ma yaratu al-qalbi ahyan min mahabbati qawlil insani a'la min akhihi, fahal yadkhulu fil hasad. Ini dinyatakan, apakah ini termasuk kategori hasad? Kalau apa? Ma yuradu al qalbi ahyanan min mahabbati kaunil insani a'la min akhihi. Fahal yudkhalu fil hasad? Apakah ketika orang mencintai lebih besar kepada orang lain daripada saudaranya, apakah termasuk kategori hasad? Maka dibilangnya tidak. Li'anna ar-rajula lam yakrah ni'matullahi azza wa jalla hadzal 'abd. Maka jangan sampai membenci kalau ada misalkan seorang ini dinyatakan punya kenikmatan lebih banyak, jangan sampai membenci. Tapi kalau udah sampai membenci, nggak betul ya. Kenapa kok malah diberikan mobil buat dia? Enggak, itu udah kategori hasad. Tapi kalau misalkan, ya Allah, semoga Allah berikan limpahkan kepada kami rezeki-rezeki yang berkah, itu boleh. Artinya apa? Memotivasi untuk perkara-perkara yang baik. Kan disebutkan kan dalam hadis yang lain disebutkan hasad itu boleh dua hal. Maksudnya yang disebutkan hasad dua hal itu adalah perkara-perkara untuk memotivasi hal yang baik. Itu apa? Ketika kita mendapat dia seorang yang soleh dengan harta kekayaan yang baik, maka dia mentasarrufkan, memberikan, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua apa? Ketika ada orang diberikan hikmah, diberikan ilmu, penghafal Al-Quran, dan dia mengamalkan ilmu-ilmunya, maka kita punya motivasi untuk menirunya anak-anak kita, keturunan kita seperti itu. Itu boleh. Maka hasad itu perkara yang bahaya sekali. Ini sebutkan. Nah, terus lanjut lagi. Tahribul munajashah, tidak boleh munajashah, jual beli najash, demand palsu, fake demand, pura-pura seakan-akan ada penawaran-penawaran yang diberikan, padahal tidak ada sama sekali. Maka munajashah ini tidak boleh. Yang hari ini bisa kita tahu kayak jual beli followers, jual beli likes, dan sebagainya. Maka ini tidak boleh, tanajush. Nah, kita sudah terangkan secara detail. An-nahyu anit tabaghut, tidak boleh saling tabaghut, saling membenci, tidak boleh sama sekali. Saling marah-marahan, tidak boleh. Nah, kenapa nggak boleh dibawa mati marah-marahan ini? Ini nggak boleh nih, nggak boleh bermarah-marahan. Kenapa? Karena sempit hati ini kita bermarahan. Anhu anit tadabur, tidak boleh saling tadabur. Tadabur itu saling membelakangi. Sawan bil ajsami awil qalbi, yang melengos lah. Baik melengos secara jism, secara badan, atau melengos secara hati. Maksudnya tidak mau kalau sama dia, ini tidak boleh. Ini dinyatakan an-nahyu anit tadabur. Lanjut, tahrimu ba'ir rajul al-bai' akhi, tidak boleh jual beli cerobot dari jual beli saudaranya, tidak boleh.
Ini udah kita terangkan, itu tidak boleh. Nah, ini lanjut lagi, kita cepat saja. Wajibul ukhuwah al-imaniyah, wujubul ukhuwah al-imaniyah. Wajibnya persaudaraan iman. Maka persaudaraan iman ini kemarin sudah kita bahas, yaitu menjadi lebih tinggi daripada persaudaraan yang hakiki, yang syaqiqah, kalau memang di situ ada perbedaan akan keyakinan. Maka saudara seiman itu lebih hebat, lebih kuat. Kenapa? Karena dia ada implikasi fid dunya wal akhirah. Kalau ukhuwah hakikiyah syaqiqah, maka ukhuwah atau persaudaraan secara syaqiq atau secara darah. Tapi kalau misalkan dia beda keyakinan, beda akan agama ini, maka dia cuma punya hak akan hubungan keduniaan saja. Tapi keakhiratan tidak punya hubungan sama sekali. Wallahu a'lam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara an nakuna ikhwanan bayyana hal muslim ma'akhi. Maka kita diterangkan oleh Rasulullah, kita ini saudara satu dengan yang lain. Anal muslim al muslim haram, dan yang disebutkan pada ujung sekali itu haram dari muslim ke atas muslim itu apa? Dam, darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Annahu la apa ini? Yujni alaihi bi anna jinayata tariqud dam atau bi anna jinayata qusul mal, tidak boleh saun kana bid'wa ma laysa lahu au bi inkari ma alaihi. Ini juga termasuk ya, jangan sampai melakukan kriminalitas, baik dengan kriminalitas yang bilang tariqud dam. Tariq itu artinya ya mengalirkan darah, tidak boleh, haram. Atau satu kriminalitas untuk mengurangi harta orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara batil, tidak boleh. Yang terakhir adalah tahrimu arudul muslim, yaitu haram dari kehormatan seorang muslim, yakni ghibatuh. Ini dinyatakan adalah ghibah. Ghibah itu nggak boleh, haram. Itu apa? Ngomongi orang di belakang, tidak boleh. Kalau bisa menasihati, tidak ngomongin orang di belakang, maka tidak boleh, itu perkara ghibah. Dzikruka akhuka bima yakrah, dibilang wahyam min kabairid dzunub, dan ini termasuk kategori dosa-dosa besar yang banyak orang biasanya tidak menyadarinya hal tersebut. Baik, saya kira cukup untuk keterangan kita. Ini ghibah dan sebagainya sudah dibahas secara detail ya. Oke. Ini wujubu nasul muslim ya, wujubu asidik ya, wajib untuk menolong, wajib untuk perkara sidik dan sebagainya. Saya kira keterangan kita pada maghrib kali ini kita sudahi. Pekan depan kita masuk kepada hadis as-sadis wassalasun, tapi saya kira cukup untuk kali ini kita buka pertanyaan kepada bapak-bapak hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, kita berikan waktu dan ruang untuk diskusi karena masih 18.54, masih ada beberapa waktu sampai ke depan. Kita berikan waktu, silahkan ke bapak-bapak untuk kita saling diskusi pada hadis ke-35 ini. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian pekan yang lalu ada disampaikan Ustadz terkait memakai tato. Jadi memang tidak mengatakan, tapi cuma yang konteksnya kalau kemarin kan adalah jangan menganggap orang yang menggunakan tato itu berprasangka buruk terhadap orang memakai tato. Tapi saya pernah membaca dalam suatu hadis bahwa hukum memakai tato itu adalah haram, baik yang mentato maupun yang ditato, bentuk apapun bentuknya dan dimanapun tempatnya. Jadi maksud saya tentunya pertanyaan ini, kalau itu hanya berprasangka, memang ya jangan kita berprasangka dengan orang yang mempunyai ciri-ciri kurang baik, perilaku tidak baik pada umumnya. Sebelum kita membuktikan, mungkin itu. Tapi saya yang dalam pertanyaan ini menanyakan mengenai hukum tato itu. Makasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Sueb atas pertanyaannya. Baik. Pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, ada pertanyaan yang bagus sekali, bagaimana hukum sebenarnya tato itu. Nah,
tato ini sebenarnya dijelaskan oleh ulama-ulama kita yang juga diterangkan dalam hadis. Kalau tidak salah ada di hadis Bukhari juga ada terkait tentang larangan apa namanya bertato ya, bertato. Ini ada dari periwayatan Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait tentang larangan bertato. Nah gini, kita lihat di sini dari Imam Bukhari dulu ya. Di sana ada keterangan Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyambung rambut. Jadi ada wanita yang menyambung rambut. Jadi kebiasaan orang jahiliyah itu agar kelihatan lebih cantik itu biasanya rambutnya itu panjang. Jadi tren wanita-wanita zaman dahulu rambutnya panjang tuh cantik gitulah. Terus apa larangan selanjutnya? Melarang melakukan tato di wajah. Bilangnya mutawassimah itu melakukan tato di wajah. Jadi karena mungkin bisa jadi dulu ada tato adat ya, menato gitu biar kelihatan lebih keren, lebih maco dan sebagainya. Menghilangkan rambut dari wajahnya, jadi wajah ini semua dikerek itu nggak boleh itu. Ini larangan dari dalam hadis Imam Bukhari. Menyambung gigi, nah gigi juga nggak boleh disambung. Mungkin ini maksudnya tidak ada kebutuhan secara medis ya. Kalau benar medis nanti ulama akan menjawab itu demi kecantikan, menyambung gigi demi kecantikan, terus mereka telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diterangkan paling akhir yaitu merubah ciptaan bentuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diharamkan. Nah, gini. Maka keterangan dari hadis ini tato itu secara mutlak itu dinyatakan keharamannya. Bahkan ada beberapa hadis dibilangnya orang yang bertato, orang yang menato dan orang yang ditato itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dalam kategori ini hukum tato itu haram. Nah, sedangkan yang menjadi masalah ada lagi nih. Makanya yang menjadi pertanyaan sekarang apakah ketika kita sudah mengetahui hukum tato itu haram, maka kita tidak boleh mendekatinya. Jadi tidak boleh berlaku seperti itu. Itu haram. Karena kita sudah tahu hukumnya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika orang yang belum tahu hukum tato, terus dia udah mentato, tahu-tahu dapat kajian, terus nato. Nah, pertanyaan sekarang, apakah orang yang sudah bertato ini wajib untuk menghapus tatonya? Nah, itu nanti ulama akan berbeda pada kasus ini. Karena menghapus tato di situ ada dua hal. Kalau dia mampu untuk menghapusnya itu lebih baik. Maka jawaban yang utama kalau punya kesempatan untuk menghapusnya, maka itu lebih baik. Kalau memang ada kemadaratan yang ada dalam dirinya ketika dia menghapus tatonya, misalkan sampai nanti dia sakit dan sebagainya, maka tidak untuk dihapus. Nah, yang itu pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya itu terkait tentang apakah sah ketika orang bertato dia berwudu. Misalkan ada tangannya di sini, misalkan ada, misalkan apa ya, apalah gitu tato di sini, atau yang apa gitu, misalnya lebih keren-keren di sini namanya, misalkan apa gitu. Itu bagaimana? Maka ulama menjawab, ulama-ulama fikih menjawab. Maka jawabannya adalah dia tetap sah wudhunya, sah wudhunya. Karena apa? Karena dia tidak menutup pori. Karena tato itu sudah di belakang pori, artinya dia sudah masuk dalam pori tersebut. Jadi tidak menutup lagi akan pori masuk ke situ. Jadi artinya ya dia sudah tidak menghalangi air untuk masuk ke dalam kulit-kulitnya, maka dinyatakan itu boleh. Yang menjadi masalah adalah ini secara fikih dulu. Nanti kita jawab secara hakikatnya. Yang menjadi masalah adalah ketika mohon maaf orang-orang di bengkel kerja yang dia tahu-tahu azan Jumat, mepet terus masih ada oli di tangannya. Wah itu kan susah, gimana itu oli itu? Nah makanya berhati-hati kalau sudah masuk kategori itu. Maka secara fikihnya tetap tidak sah. Tapi kalau secara makna hakikat, biarpun dia tanda kutip sholat, ya artinya dia tetap menghambakan diri kepada Allah, tapi secara hukum fikihnya dia tidak sah. Nah itu yang harus kita ketahui. Makanya memang kita sudah bahas sedikit singgung kita tidak boleh bersuudon berprasangka buruk kepada tampang-tampang saja. Makanya ada istilah don't judge the book from the cover. Jadi from its cover. Jangan kita mengejudge orang atau menghakimi seseorang atau menduga orang hanya dari perawakan yang nampak. Itu belum tentu wallahu a'lam. Kayak misalkan orang bertato, apakah orang bertato langsung tidak diterima sholatnya oleh Allah SWT? Belum tentu. Bisa jadi dari tatonya itu dia bertobat-tobatan nasuha, benar-benar dia takut kepada Allah SWT dan akhirnya dia menjadi orang yang
benar-benar takut di sisi Allah SWT, tidak melakukan kemaksiatan sama sekali. Dibandingkan kita yang merasa, oh selamat saja, kita enggak seperti itu. Makanya kita tidak berprasangka buruk kepada penampilan-penampilan orang tersebut. Tapi tadi pertanyaan Pak Su'aib, betul, kalau hukum tato itu secara awal, maka jelas dinyatakan keharamannya. Maka tidak boleh kita untuk melakukan tato. Itu biarpun tato apalah, macam-macam dan sebagainya, maka hendaknya itu tidak berlaku atau tidak dilakukan. Kita sudah mengetahui hukum itu, karena memang tato itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab, seperti itu Pak Syuaib. Makasih Ustaz. Baik, sama-sama Pak. Boleh tanya sedikit Ustaz? Silakan Pak Didi. Oh silakan Pak Didi. Pak Didi, suaranya tolong diaktifkan dulu Pak. Suaranya mute Pak Didi. Suara Pak Didi mute di situ, tolong diaktifkan dulu. Nah. Oke. Silakan, bisa didengar Pak. Alhamdulillah. Sedikit saja, itu memang agak prihatin juga ya, kalau banyak orang bertato ya, betul-betul anak muda sekarang, mudah-mudahan ada solusinya. Ini saya sedikit pertanyaan mengenai kalau melubangi wanita atau anting-anting menindik, itu memang udah dari dulu sudah ada itu di dalam Islam ya, di zaman itu. Bagaimana itu hukumnya menurut Pak Ustadz sekarang? Sedikit aja itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaan sekarang terkait dengan hukum menindik. Nah, menindik itu sebenarnya memang sudah menjadi tradisi lama sekali ya. Menindik dalam Islam atau menindik untuk wanita. Nah, maka hukum tindik ini sebenarnya tabe ya. Hukum tindik itu tabe. Tabe artinya yang mengikuti memang tradisi ketika itu. Dan untuk membedakan laki-laki dan perempuan, memang perempuan itu dihiasi dengan perhiasan-perhiasan, diantaranya dengan tindik. Nah, maka jelas sekali tindik ke telinga, tindik ke ini dua telinga ini jelas diperbolehkan. Nah, ini jelas. Kenapa? Karena ini diberikan anting-anting gitu. Nah, itu diperbolehkan. Nah, sekarang kalau pertanyaannya tindik ke hidung bagaimana? Nah, ini menjadi masalah. Karena nindik di hidung ini menjadi perkara yang agak rumit karena memang tidak dilakukan di zaman-zaman terdahulu. Maka ini jawaban ulama. Kalau memang dia menjadi tradisi untuk mempercantik wanita tersebut, maka dinyatakan boleh, sah. Tapi kalau misalkan nindik itu untuk menyakiti, misalkan, maka tidak boleh. Ini berbeda satu dengan yang lain terkait tentang pendapat-pendapat tersebut. Menindik. Jadi hukum tindik sebenarnya para istri-istri sahabat yang menindik itu. Jadi hal ini dan tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, maka hukum tindik ini sah. Itu bagi perempuan. Tapi kalau bagi hukum laki-laki bagaimana? Maka jelas karena nindik itu hanya diperkenankan untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Maka kita tidak boleh kategori bertasyabuh, artinya menyerupai yang memang sebenarnya diberlakukan untuk perempuan. Maka tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak Denny. Semoga bisa menjawab. Baik. Boleh Pak tanya Tar, monggo silakan. Silakan Pak Tar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin menanyakan mengenai hubungan dengan saudara atau teman yang tidak seiman. Tadi disebutkan kalau hubungan dengan saudara teman yang tidak seiman itu hanya berlaku di dunia. Sehingga kita ada ya ayat atau hadis yang bahkan kita dilarang untuk mendoakan saudara teman yang tidak seiman ketika meninggal. Itu terjadi pada diri Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad pun tidak diperkenankan sampai ditegur. Kenyataan dalam hidup ini Ustadz, kadang-kadang kita bersahabat yang bisa jadi lebih baik, lebih dekat, tulus, ikhlas dengan teman yang tidak seiman.
dibandingkan dengan yang seiman. Ini kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, larangan untuk mendoakan teman saudara yang tidak seiman. Ketika teman saudara tadi meninggal yang tidak seiman, pernyataan ucapan duka cita yang paling aman apa Ustadz yang disampaikan? Kita biasa paling aman rest in peace atau apa, tapi kadang-kadang innalillahi, karena itu netral ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebetulnya apa Ustadz? Ucapan yang paling tepat untuk mengungkapkan rasa simpati kita tanpa merusak keimanan, akidah keimanan kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Pak Dar, bagus sekali. Saya akan jawab singkat karena udah masuk ke Isya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ungkapan yang terbaik bagi saudara kita atau teman kita yang tidak seiman? Maka apa yang bisa kita ucapkan untuk menghindari dari aspek yang dilarang oleh Rasulullah, dilarang dalam agama ini, mendoakan ketika sudah wafat yang beda dalam keyakinan. Maka ucapan-ucapan sebenarnya sudah diajarkan oleh para bapak kita, ulama-ulama kita di Indonesia ketika menghadapi situasi seperti itu. Di antaranya apa? Ikut berduka cita, ikut berbelasungkawa atas meninggalnya fulan dengan fulan. Semoga keluarganya diberikan ketabahan. Jadi mendoakannya bukan kepada yang wafat, tapi yang masih hidup. Jadi itu yang paling netral. Makanya biasanya atau yang paling aman tidak menyakiti siapapun dan tidak melanggar akan aspek keislaman. Jadi itu yang lebih nyaman. Jadi turut berduka cita sedalam-dalamnya, atau dalam bahasa Inggris deep condolence tuh misalkan gitu kan, biasa ada ungkapan seperti itu. Terus semoga keluarga, jadi tidak malah mendoakan langsung pada yang meninggal, tapi semoga keluarga dapat menerima dan diberikan ketabahan yang optimal atau yang maksimal. Itu. Jadi mendoakannya seperti itu. Tidak malah lebih fokus kepada si mayitnya. Si mayit kita cukup dengan ungkapan turut berbelasungkawa, berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya bapak ini dengan ini atau si fulan dengan fulan, misalkan semoga yang keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan yang lebih kuat dan menerima dengan cara yang terbaik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, karena ini aspek memang polemik ya, saudara kita dan sebagainya. Tapi memang persahabatan dunia memang kita hanya di dunia saja. Tapi kalau iman ini biarpun ada curang-curangnya, misalkan 1, 2 misalkan ada yang pernah nyakiti, tapi kalau selama masih ada iman nanti kita akan dalam tali keimanan itu. Tapi ya tetap ada konsekuensinya. Orang yang pernah nyakiti dan sebagainya ada konsekuensi. Wallahu a'lam, itu Allah yang nanti mengurus hisab-hisab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira cukup karena sudah masuk ke, ya sama-sama Pak Dar, sudah masuk ke Isya. Terima kasih kehadirannya Pak Rustam, Pak Dedi, Pak Suaib, Pak Dar, dan semuanya. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Baik kita, keluarga, para jamaah, dan semoga di tahun baru Islam ini kita mendapatkan spirit yang terbaik, mendapatkan semangat yang terbaik, dan kita menuju amal-amal soleh yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.